Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari Psikologi 2022C akan melakukan kegiatan wawancara profil pengusaha. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, saya Famisya Priyamawra Putri dengan NIM 142. Saya Yunovi dengan NIM 202. Saya Lina Diana Mufida dengan NIM 246. Saya Marisa Rami Agustina dengan NIM 301. Selamat siang Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Marisa. Di sini saya ingin mewawancarai terkait usaha yang Bapak miliki. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu dengan Bapak siapa? Nama saya Ahmad Hanif. Jadi saya bergerak di bidang furniture, spesifiknya furniture kantor, sekolah, sama ada beberapa produk furniture rumah. Kelahiran tahun 93, alamatnya saya di Gresik. Berarti usahanya furniture ya? Benar. Itu dirintisnya mulai kapan ya? Saya merintis usaha furniture itu dari tahun 2018. Dari tahun 2018, awalnya merintisnya itu dari furniture sekolah. Jadi dulu saya produksi bangku sekolah, diproduksi sendiri dengan karyawan hanya 2 orang ya, 1 produksi, 1 finishing dari kayu jati. Lalu kemudian saya pasarkan melalui canvassing, yang itu artinya saya keliling-keliling ke sekolah untuk menawarkan produk di beberapa sekolah area Gresik, lalu Surabaya. Itu awal mulanya dirintis tahun 2018 dengan sistem seperti itu. Kalau boleh tahu modal awal yang dibutuhkan saat itu berapa ya? Dan untuk mendapatkan modalnya berasal dari mana? Jadi modal awal itu sebenarnya duit itu sedikit. Modal awal itu berawalnya dari orang tua yang itu punya relasi, kebetulan relasinya itu kepala sekolah. Nah, pada saat itu saya juga baru merintis, pada saat itu masih kuliah di S2. Lalu orang tua dapat order kebutuhan sekolah, bangku sekolah, yang itu di lokasinya ada di Gresik. Karena orang tua ada di Bawean, orderan ini disuruh handle sama saya. Kemudian bahan baku didatangkan. Jadi modal awal itu hanya bahan baku. Bahan baku untuk membuat didatangkan, kemudian diproses melalui tukang yang 2 tadi. Diproses, selesai, sampai akhirnya terjadilah memulai usahanya dari situ, dari modal bahan baku yang jika dinominalkan ya nggak banyak juga bahan baku itu, lalu diproduksi jadi selesai, proses ordernya juga selesai, sampai akhirnya order mengalir terus karena sudah keliling-keliling saya untuk nawarin barang gitu. Berarti ini awalnya usahanya meneruskan dari usaha orang tua atau bagaimana? Gini, jadi orang tua itu memang ada usaha, industrinya mebel juga. Cuma konvensional itu dalam artian bahan baku yang dipakai bahan baku jati, yang itu segmennya segmen ibaratnya orang-orang dulu. Nah, lalu kemudian saya ikut terjun di mebel itu yang bahan bakunya kayu jati. Cuman orang tua fokusnya ke rumah sebenarnya, kayak buat pintu rumah, lalu kusen kayu jati itu. Bangku sekolah itu belum fokus. Saya ngembangin yang produksi jati, cuman segmennya khusus sekolah sama kantor. Kalau secara gambaran besar orang tua terlibat apa enggak? Iya, terlibat. Secara ilmu, secara apa dan lain itu ada dari orang tua, cuman dalam proses pengembangannya macam-macam, karena awalnya kan jati, sekarang kan campur produknya, nggak cuma itu aja gitu. Berarti terinspirasi dari orang tua gitu? Secara garis besar memang ya, kalau orang kurang lebih orang punya usaha itu mindset dan lain-lainnya banyak dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar kan. Salah satu lingkungan sekitar yang paling banyak bergaul dengan kita kan orang tua. Kurang lebih orang tua juga berperan gitu. Apakah terdapat hambatan saat menjalani usaha ini? Jika ada, bagaimana cara mengatasi? Ada beberapa hal sih sebenarnya hambatan di awal, karena otomatis yang namanya merintis itu semua orang pasti tahu merintis itu sulit ya. Kalau misalkan tidak sulit, pasti banyak orang yang
usahanya juga jalan, berkembang besar dan lain-lain. Kalau kendala di awal itu sebenarnya ya memasarin produk, karena kalau secara produksi kan kita sudah produksi terus, tapi pada saat produksinya numpuk, misalkan barang sudah banyak tapi ngeluarinnya gimana, yaitu mencari pasar itu yang paling sulit di awal. Makanya kita harus banyak keliling. Kadang kan kita keliling hari ini, diorderinnya baru tahun depan, karena prosesnya kita masarin sekolah. Kalau kalian tahu sekolah itu, misalkan dulu SMP SMA, bangku sekolah itu gantinya kan nggak setiap semester ganti kan. Gantinya mungkin 1 tahun sekali atau setengah tahun sekali itu. Jadi tantangannya ada di memasarkan produk. Lalu kemudian tantangan keduanya ya memanage, karena perusahaan awal itu belum punya sistem kan, kadang gimana caranya memanage antara pengeluaran dan pemasukannya sesuai, lalu kemudian produksinya berkualitas ya, sehingga digemari konsumennya. Itu proses-proses awal yang itu mungkin harus konsisten ngelolanya biar bisa sampai sustain sampai sekarang. Ya tadi kan ngomongin soal manajemen ya. Bagaimana sistem manajemen dalam usaha Bapak ini agar berjalan dengan lancar? Gini, jadi pada saat awal sudah berjalan, kita kan produksi bangku sekolah, yang itu produknya berarti kan variasi produk sangat sedikit kan. Nah, di berkembangnya waktu, karena kita punya, pertama adalah riset itu dalam artian teman yang bisa mensupport kita juga untuk menjual barangnya, lalu kemudian kita menjual barang lain. Manajemen pertama itu adalah memperbanyak variasi produk. Variasi produk itu dalam tahun ke tahun kita tambahin terus. Kalau variasi produk banyak, berarti konsumen juga banyak pilihan untuk membeli kan, otomatis itu akan mendatangkan income bagi perusahaan. Kalau misalkan income perusahaan berjalan lancar, perkembangan perusahaan juga akan berkembang. Nah, dari proses itu, bangku sekolah yang pertama, lalu kemudian kita nambah variasi produk, kursi kantor itu ternyata nggak cuma satu aja, ada beratus-ratus model, kita tambahin terus setiap periode tertentu, lalu kemudian nambah lagi lemari, lalu kemudian nambah lagi meja rias dan lain-lain. Akhirnya manajemennya kebentuknya adalah menambah variasi itu. Ini manajemen perusahaan biar berkembang, jadi terus growth untuk memperbaiki itu. Oke, selanjutnya untuk sekarang perkembangan usahanya itu bagaimana? Yang awalnya dari hanya memiliki 2 karyawan ya, sekarang bagaimana perkembangannya? Jadi awal itu memang saya sendiri dulu memulainya dari gudang itu yang sudah lama nggak kepake, ya ibaratnya sudah kotor dan lain-lain lah, kita bersihin. Kita mulai dari 1 orang dulu, itu yang proses finishing. Kebetulan aku juga terlibat dulu, tidur di gudang dan lain-lain, memulai itu dalam 1 bulan. Lalu kemudian datang tukang kedua adalah tukang produksi. Nah, itu berjalan selama 1 tahun. Tahun kedua kita buat toko, sewa toko di Gresik pertama. Lalu kemudian 6 bulan karyawannya ada 4. Berjalannya toko itu ada 2 karyawan tambahan, berarti 4 total. Tahun kedua kita buat di Surabaya, kantor di Surabaya, yang notabene itu di sini Surabaya ada 4 karyawan, berarti total sudah ada 8, ada 8. Lalu tahun berikutnya kita tambah lagi kantor ada di Sidoarjo. Di Bawean dulu, ada di Bawean toko, yang itu home itu ada 2, berarti 10. Total ada 12. Tapi berjalannya waktu, yang kayu ini, yang proses yang dimulai dirintis dari awal, itu berjalannya waktu dikurangin proses produksinya, sehingga sekarang karyawan total ada 10. Ada 10 karyawan total. Berarti sekarang ada 4 cabang? Ada 4 cabang, karena gini, basicnya toko kita kan online. Kalau misalkan online, berarti kan kita menjangkaunya secara digital. Secara digital, bukan yang mengandalkan orang datang ke kita beli, enggak. Kita mendatangkan trafficnya itu ada di Tokopedia, ada di Shopee, lalu kemudian ada di mana? Ada di Google. Kalau misalkan nanti kita bermainnya itu, kalau misalkan orang cari di Google kursi kantor gitu, kursi kantor Surabaya, nah kita muncul di situ. Di Shopee juga kayak gitu. Jadi ada 4 cabang.
Dan segmennya beda-beda. Kalau di Gresik itu khusus ke kantor, Surabaya juga khusus kantor, di Bawean itu khusus home. Home itu spring bed, lalu kemudian kasur, busa, lemari pakaian dan lain-lain. Di Sidoarjo sama kantor. Basicnya sekolah sama kantor memang buatnya dan bercabang. Oke, sekarang kan sudah banyak ya yang membuka bisnis furniture seperti Bapak ini. Dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut agar usaha milik Bapak ini tetap berjalan? Oke, karena persaingannya semakin ketat, jadi kita juga nggak harus diam, harus mencari banyak resource. Yang pertama yang kita cari itu adalah supplier. Gimana caranya kita yang berada di Surabaya Gresik ini suppliernya nggak sama. Maksudnya suppliernya kita bukan sama kayak supplier yang orang-orang Surabaya ambil, tapi kita juga ambil supplier dari Jakarta, dari mana-mana. Itu pertama daya saingnya di sana. Karena apa? Ketika orang-orang toko-toko di Surabaya itu menjual barangnya yang A, kita menjual barang B yang itu nggak punya di toko-toko lain, gitu. Lalu kemudian kita pasarkan ke online. Terus kemudian, tapi yang jelas kalau saingan nggak seberapa khawatir sih. Yang penting kita gerak aja terus, jangan diem, gerak mencari barang, mencari konsumen. Karena kalau diikutin kita terlalu fokus sama kompetitor, itu nantinya perusahaan malah tambah menurun. Fokusnya ke kita sendiri aja, gimana caranya biar berkembang gitu. Terus sekarang kan dengan karyawan yang sekarang Bapak miliki, itu bagaimana karakteristik yang Bapak munculkan dalam memanajemen usaha ini? Kalau manajemen, karena ini masih baru ya, masih 2 tahun 3 tahun kali ya, manajemen perusahaan di sini itu masih kekeluargaan manajemennya. Jadi semisal kalau misalkan di perusahaan besar itu kan harus ada SOP, harus ada namanya itu performance indeksnya kayak gimana. Kalau di kita pokoknya apa aja yang harus dilakukan itu ini, yang nggak boleh dilakukan ini. Jadi itu aja. Di luar itu kalian harus sadar dan peduli. Mengelola karyawannya cukup secara kekeluargaan aja. Jadi apa haknya karyawan kita cukupin, apa hak kita harus dicukupin oleh karyawan. Tidak memforsir yang bukan haknya. Jadi simpelnya gitu aja. Kalau misalkan karyawan bekerjanya lebih capek dibanding biasanya, ya kita harus hargain. Kalau misalkan perusahaan butuh untuk kerja tambahan karyawan, ya karyawan juga harus tahu. Jadi sama-sama sadar dan kekeluargaan aja sistemnya. Begitu. Kalau boleh tahu ya, berapa pendapatan dan keuntungan Bapak saat ini? Kalau secara omset nggak bisa pasti, tapi kurang lebih di angka 500 ke atas setiap bulan dari 4 toko itu akumulasinya per bulannya, itu omsetnya kurang lebihnya segitu. Tapi itu pun ya fluktuatif, bisa naik bisa turun. Fokusnya memang kalau perusahaan memang growth-nya fokusnya ke omset, tapi kita juga fokus di beberapa hal ya, mungkin itu perkembangan karyawan, perkembangannya itu terus menambah orang karyawan terus agar usahanya terus tumbuh dan ya intinya manfaat buat orang lain itu. Oke, selama perjalanan usaha Bapak ini apakah pernah mengalami kerugian? Kalau kerugian itu sebenarnya yang signifikan selama ini alhamdulillah belum pernah. Tapi kerugian yang kita dapati misalkan gini, kita punya banyak barang yang itu kita beli, misalkan yang target kita jual harusnya 1 bulan udah laku, tapi meleset. Otomatis kan itu cash perusahaan akan terganggu kan, yang harusnya itu laku tapi nggak terganggu. Lalu kemudian mungkin karyawan kurang produktif, itu kerugian yang harusnya bekerja dalam 1 hari itu mendapatkan produksi misalkan 10 atau 20 bangku misalkan, itu cuma dapat 5. Ya, itu kerugiannya itu. Tapi untuk kerugian dulu sempat, tapi nggak terlalu ini. Dulu sempat di gudang itu pada saat awal-awal merintis pernah terbakar. Tapi nggak terlalu signifikan bisa dibangun lagi. Karena ya mungkin fokus kita itu
kalau terlalu fokus ke hal yang negatif pengaruh juga ke perjalanan perusahaan. Jadi fokusnya ya yang positif aja. Kalau ada kerugian ya dianggap bahwa ya itu lazimnya orang usaha. Kalau nggak mau rugi jangan usaha. Jadi lazimnya orang usaha ya pasti ada ruginya. Jadi anggap anu aja, jalan aja. Dan pasti terlewat juga. Seperti kalian mungkin dulu kalian anggap sekolah SMP kayaknya sulit ya, tapi buktinya kelewat juga. SMA kayaknya gimana ujian nasional ya kalau nggak lulus, tapi ternyata ya lewat juga. Tugas-tugas yang mungkin kalian merasa sulit di awal akhirnya lewat juga. Ya jalan aja, usaha juga kayak gitu. Kalian ketika jalan buntu ya putar balik cari jalan lain. Kalau jalan lainnya buntu putar balik lagi cari jalan lain, kayak gitu terus-terusnya kayak gitu, nggak habis-habis. Selama berbisnis ini apakah pernah mendapat pelajaran paling berkesan? Sangat banyak. Ada beberapa hal pelajaran. Yang paling penting sebenarnya pelajaran spiritual. Karena banyak sekali hal-hal yang nggak bisa di logika dalam bisnis itu. Misal dalam kaitannya konsumen, pelanggan. Bisa dibayangkan kalau misalkan secara realistis beberapa cabang kita itu hanya rumah, bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalkan dibilang omset bisa diadu, omset kita itu dalam dibandingkan toko-toko yang di pinggir-pinggir jalan yang notabene besar gitu, kita nggak kalah. Jadi pelajaran berharganya itu sebenarnya soal perjuangan sama pembagian rezeki sih. Itu aja pelajaran berharganya. Karena sering yang harusnya orang itu beli di sana tapi belinya di sini. Yang harusnya orang itu harus keliling-keliling dulu untuk membandingkan tapi cocoknya di sini. Jadi pelajaran berharganya yang pertama tentang itu, yang kedua tentang perjuangan untuk konsisten terus. Jadi mencari mencari formula buat berusaha yang tepat itu kayak gimana. Jadi memang dunia usaha itu menarik. Jadi kalau kalian mungkin sebagai mahasiswa mulai belajar untuk berwirausaha itu sangat asik sekali. Karena kalau saya sendiri perjalanannya telat, baru lulus baru mulai. Tapi kalau teman-temanku dulu yang dari kuliah sudah memulai usaha itu growth prosesnya lebih cepat dibanding kita yang memulai di akhir. Tapi yang paling jelas ya yang saya, karena sharing kan ini, yang saya alamin itu sebenarnya banyak orang-orang yang pintar, lalu kemudian yang lebih pintar dari aku ya, lebih pintar, lebih berprestasi, lebih apa, tapi mungkin ini analisisku, karena mereka terlalu percaya bahwa kepintarannya itu akan membawa keberhasilan, membawa rezeki, membawa apa, akhirnya dia growth-nya agak lambat. Tapi mungkin kita yang percaya bahwa semua perjalanan ini growth-nya itu, penentunya itu bukan hanya kita, bukan kepintaran kita, bukan, tapi ada keberkahan orang tua, ada berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, ada berkah dari orang-orang yang bermanfaat bagi kita. Mungkin growth-nya akan lebih cepat. Itu di semua lini. Ini pelajaran berharganya. Jadi nggak bisa berpikir bahwa kepintaran kita itu yang akan membawa kita dalam keberhasilan, tapi banyak hal faktor. Ridho orang tua, lalu kemudian ya ridho Yang Maha Kuasa dan ridho orang lain. Itu pelajaran berharganya. Yang terakhir mungkin bisa menyampaikan kata-kata motivasi terutama untuk generasi muda sekarang ini. Terus mencoba aja. Jadi untuk anak generasi muda itu karena sekarang peluangnya sangat banyak, apalagi ada media sosial, terus coba aja sesuatu yang mungkin kalian inginkan. Kalau misalkan anak muda sekarang itu misalkan sudah lulus, terlalu idealis, mau kerja A misalkan besok-besok, yang nanti pada saat kalian sudah nyemplung ternyata gajinya cuman segini, nggak sesuai yang kalian harapkan. Ya itu pilihan, tapi menurut pandanganku pribadi harus dicoba dulu, konsisten dulu. Kita harus buktikan bisa apa kita. Kalau kita sudah buktikan beberapa
banyak hal tapi ternyata kita nggak dihargain, boleh kita memilih jalan lain. Anak muda sekarang kan terlalu menuntut, ya kan? Menuntut ke beberapa hal. Aku pinter loh, aku gini, aku cuma digaji segini. Tapi kalian nggak tahu kalau keluar belum tentu kalian juga digaji segitu, belum tentu juga kalian dihargain kan di situ. Jadi terus mencoba aja, coba sesuatu yang baru, berani. Jadi kalau misalkan mau menemui jalan buntu, kita cari jalan lain, buntu lagi cari jalan lain, sampai benar ketemu formulanya, ternyata rezekinya Tuhan menyuruhku di sini, gitu. Itu aja sih. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ya, telah sama-sama. memberikan Semoga kesempatan untuk wawancara. Oke, semoga manfaat. Ya, terima Oke. kasih.